akhwat fiddin azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang menjadikan kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi catatan amal baik bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu, masih mentadaburi surat Al-Insyirah, di mana kita tahu surat Al-Insyirah ini merupakan pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Artinya ini merupakan nikmat pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan dada beliau ini menjadi dada yang lapang. Dan di pertemuan yang lalu kita juga membahas bahwasanya dada yang lapang ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi lain meminta kepada Allah untuk diberikan kelapangan dada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kepada beliau, alam nashrah laka sadrak. Maka hikmah bagi kita yang juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya yang namanya dada yang lapang adalah sesuatu yang harus kita minta, sesuatu yang harus kita usahakan. Karena sesungguhnya dengan lapangnya dada seseorang akan senantiasa membawakan kebaikan kepada dirinya. Orang akan saling mengerti, orang akan saling menghormati, orang mungkin akan bisa memberikan udzur atas salah-salah saudaranya sehingga mudah memberikan maaf dengan sebab lapangnya dada orang-orang tersebut. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan kita hari ini masuk kepada ayat yang kedua yang merupakan nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah. Kalau lapangnya dada itu nikmat yang pertama, sekarang nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menghilangkan bebanmu. Kami telah menghilangkan beban yang ada atau yang engkau pikul, allazi anqadha dhahrak, yang beban tersebut kata Allah Subhanahu wa taala begitu terasa berat oleh dirimu. Ayat ini bermakna, kata para ulama, ini adalah nikmat yang kedua, yang makna, salah satu makna daripada ayat ini menurut para ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ampunan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas semua dosa dan kesalahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang berbunyi, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang engkau lakukan sebelum ini ataupun yang ta'akhkhar, yang sesudahnya. Sebelum dan sesudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu enggak punya dosa. Bahkan Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang kedua, sebagaimana para ahli tafsir mengatakan bahwasanya makna wa wada'na 'anka wizrak adalah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kesalahan-kesalahan beliau yang lalu. Kesalahan-kesalahan beliau di zaman jahiliyah, di saat beliau belum diangkat menjadi Rasul, di saat kitab belum diturunkan, sebelum ada wahyu yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Mungkin kita tanya, apa maknanya kesalahan ini tadi? Sedangkan Nabi kan belum diangkat, risalah belum ada, tidak ada ketetapan-ketetapan dalam urusan agama. Kenapa Nabi SAW kok dikatakan itu semua dihilangkan, dosa-dosa atau kesalahan Nabi pada saat tersebut? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi di zaman jahiliyah tersebut adalah perkara-perkara wajar sebagai seorang manusia. Akan tetapi Nabi SAW menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Nabi menganggap itu sebagai sebuah kekeliruan, dan kemudian ini jadi beban pikiran beliau. Kesalahan-kesalahan di masa lalu itu menjadi beban pikiran beliau. Padahal kesalahan-kesalahan yang beliau lakukan adalah kesalahan-kesalahan yang wajar sebagai seorang manusia
yang belum ada aturan-aturan agama. Seperti apa contoh kesalahannya? Contoh kesalahannya misalnya Nabi SAW itu juga ngumpul dengan orang-orang Quraisy. Tetapi orang-orang Quraisy pada saat itu mungkin melakukan kemungkaran. Mungkin Nabi SAW ada di tempat tersebut. Syariat belum ada kalimat untuk mengatakan harus diingkari, harus pergi dari tempat tersebut, belum ada. Tapi Nabi SAW senantiasa merasa ini sebuah kesalahan, ini sebuah kekeliruan yang kemudian dipikirkan, dijadikan beban oleh Nabi SAW. Dalam pikiran beliau selalu berkata, bagaimana kalau Allah tidak mengampuni dosa ini? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan kesalahan-kesalahan ini tadi? Ini Nabi SAW. Artinya Nabi itu di saat lalunya seperti itu. Nabi bukan berarti kesalahan Nabi terus Nabi nyembah berhala. Nabi tidak pernah nyembah berhala. Bahkan beliau mengatakan, yang paling aku benci adalah Lata dan Uzza. Tidak ada kebencian yang lebih daripada berhala-berhala tersebut. Nabi SAW tidak pernah mau makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Tidak pernah dimakan oleh Nabi. Disebutkan dalam Bukhari ketika Nabi SAW bertemu dengan Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ini ketemu Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Abdullah bin Amru ini temannya Waraqah bin Naufal, orang yang mengikuti agama yang telah lalu. Dan ketika disediakan makanan-makanan yang dipersembahkan untuk berhala, Abdullah bin Amru itu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit katanya, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, lalu tumbuhan-tumbuhan itu dimakan oleh ternak-ternak kalian, lalu ternak-ternak tersebut kalian sembelih bukan untuk Allah tetapi untuk berhala-berhala kalian. Aku tidak mau makan yang seperti ini. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi itu juga orang yang tidak pernah terlihat auratnya. Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah makan yang dipersembahkan untuk berhala, tidak pernah menyembah berhala, bahkan tidak pernah terlihat auratnya. Lalu kesalahan model apa? Ya kesalahan manusia biasa, kesalahan yang manusiawi, yang pada saat itu belum ada aturan. Contohnya apa? Contohnya Nabi itu menggembala kambing. Suatu hari Nabi bersama temannya sama-sama penggembala itu menggembalakan kambing di daerah atas daripada kota Mekah. Kemudian Nabi melihat di bawah di kota Mekah itu ada perayaan. Lalu Nabi bertanya kepada temannya tadi, ada apa itu? Itu ada acara kawinan, ujar si kawan yang sama-sama penggembala ini tadi. Lalu Nabi mengatakan, maukah engkau menjagakan kambing-kambingku supaya aku bisa melihat itu, kata Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan, ya sudah pergilah. Aku akan menjagakan ternakmu, aku akan menjagakan gembalaanmu. Maka Nabi SAW pun pergi ke tempat tersebut. Sesampai di tempat itu, telinga Nabi tidak bisa mendengar orang-orang nyanyi, itu tidak bisa. Dan kemudian Nabi SAW diserang kantuk yang luar biasa sampai beliau tertidur. Beliau tidak mendengarkan lagu-lagu dari biduan-biduan itu, dan Nabi SAW sama sekali tidak menikmati apa yang ada dalam tempat tersebut. Beliau tertidur. Kapan beliau bangun? Ketika panas matahari sudah menyengat badan beliau. Baru kemudian beliau SAW balik lagi ke tempat di atas. Lalu dia ditanya oleh temannya, apa yang engkau lakukan? Apa yang terjadi di bawah tadi malam? Kisahnya kayak apa? Nabi SAW menjelaskan, saya tidak dengar apa-apa dan saya tertidur. Lalu di malam-malam berikutnya Nabi kemudian menginginkan lagi untuk datang. Ketika datang melihat seperti itu, titip lagi gembalaannya dengan temannya. Lalu Nabi turun ke bawah. Sesampai di bawah kejadian seperti itu terulang lagi. Sampai kemudian Nabi mengatakan, saya kemudian tidak pernah untuk menginginkan melihat perkara-perkara yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini dianggap sebagai beban oleh Nabi SAW. Salah saya ini, keliru saya ini, menyesal beliau SAW. Dan kekalutan pikiran beliau, keresahan pikiran beliau memikirkan apa yang telah lalu itulah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua beban, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beban itu memberatkan punggungmu. Maksudnya beban tersebut memberatkan pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan-kesalahan yang umum, yang normal
tapi ketika berurusan dengan yang agak berat, Allah langsung memberikan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu makna. Makna yang lain kata para ahli tafsir, alla wa wada'na 'anka wizrak. Ini berkaitan dengan beratnya turunnya wahyu. Wahyu itu ketika turun itu begitu berat dirasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu merasa bahwasanya dirinya ini pikirannya sudah berubah. Dia senantiasa bertanya kepada Ibunda Khadijah tentang apa yang beliau alami ini tadi. Maka beratnya menerima wahyu, beratnya datangnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihilangkan berat tersebut. Sehingga ketika wahyu yang turun kepada Nabi, Nabi bisa menerimanya dalam keadaan biasa. Meskipun wahyu kalau turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang berat. Suatu hari Nabi itu pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya dalam keadaan bersila. Rupanya tempatnya itu agak sempit. Akhirnya kaki Nabi ini menumpang di kaki sahabatnya yang satu. Ada sahabat sama-sama bersila, biasa kalau batis bertumpang ini karena sempit. Dan pada saat itu turun wahyu. Ketika turun wahyu, sahabat itu mengatakan, saya merasakan tekanan yang luar biasa di paha saya ketika Nabi SAW itu turun wahyu kepada beliau. Artinya ada sesuatu yang berat yang menekan kaki sahabat tadi. Demikian juga ketika Nabi mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat peristiwa dibongkarnya siapa pelaku daripada fitnah kepada Ibunda Aisyah. Itu Nabi duduk di ranjang di tempat Ibunda Aisyah yang sedang menangis menutupi wajahnya dengan selimut. Maka kemudian turunlah wahyu kepada Nabi SAW. Ibunda Aisyah mengatakan dipannya itu berbunyi. Apa? Bahasa Banjarnya apa itu Pak? Hah? Ya, mengerekot-kerekot gitu. Dipannya itu bunyi dan Ibunda Aisyah melihat wajah Nabi itu penuh dengan keringat. Maka beliau mengatakan telah turun wahyu kepada Nabi. Karena Ibunda Aisyah itu hafal kalau modelnya turun wahyu itu seperti apa. Nah, beratnya yang seperti ini kemudian yang oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dari Rasulullah. Akhirnya merasa biasa dan memang wahyu itu berat, tapi tidaklah seperti di awal-awal wahyu itu turun. Allah menghilangkan beban berat tersebut dan semua kemuliaan, semua keutamaan ini tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam itu semakin tawadhu, semakin merendahkan hati beliau dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika telah diberitahu oleh Allah dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang, semua kebaikan sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ini semakin giat sholatnya sampai dikatakan bengkak kakinya dengan sebab terlalu lamanya berdiri dalam sholat. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, buat apa lagi? Anda sudah diampuni, Anda sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu lagi yang seperti itu. Maka beliau mengatakan bahwasanya tidakkah boleh aku ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tawaduk yang lain, suatu hari ada seorang muslim jual beli dengan orang Yahudi. Lalu terjadi perselisihan. Si muslim ini mengatakan bahwasanya si muslim ini mengatakan bahwasanya demi yang memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si Yahudi, tidak, yang mulia itu Musa alaihi salam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terjadi kemudian dua orang ini berantem. Setelah berantem, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian datang dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada orang tersebut bahwasanya janganlah kalian itu melebih-lebihkan aku daripada Musa alaihi salam. Kenapa? Karena nanti saat dibangkitkan, ketika aku bangkit dari kubur, aku sudah melihat Musa alaihi salam itu berdiri di bawah arsy dan aku tidak tahu, kata Nabi, siapa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, ini bentuk kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu
penafsiran daripada para ulama. Dan apa hikmah yang bisa kita ambil? Ketika Nabi SAW yang takut kepada dosa atau kesalahan yang dulu pernah beliau lakukan. Padahal waktu itu belum ada syariat. Padahal waktu itu belum ada ketentuan-ketentuan agama. Maka hikmah bagi kita mengajarkan agar diri kita ini juga takut dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Karena takutnya kita kepada dosa yang dilakukan itu adalah tanda bahwasanya ada iman dalam hati kita. Kita takut bukan karena takut dosa ini takutnya seperti apa, tidak Pak. Kita takut bahkan terhadap dosa yang kita sudah bertobat. Dosa yang telah lalu sudah taubat kita ini. Kita takut dosa itu apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Kita takut kalau taubat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak Allah tidak menerima taubat seseorang. Itu hak Allah tidak mengampuni dosa seseorang. Kita takut kalau sampai apa yang sudah kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa itu justru sekarang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sebuah dosa itu dilakukan lalu Allah membalasnya di muka bumi ini. Ibnu Sirin itu pernah mengejek temannya yang bangkrut dan beliau mengatakan, "Ya muflis, wahai orang bangkrut," kata dia. Maka apa kata Ibnu Sirin? 40 tahun kemudian setelah dia mengatakan mengejek orang, "Wahai orang bangkrut," kata Ibnu Sirin, 40 tahun kemudian Ibnu Sirin ditimpa kebangkrutan yang dahsyat. Baru kemudian beliau memikirkan bahwasanya ini akibat apa? Akibat dulu aku pernah mengejek orang sebagai muflis dan hari ini aku dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muflis. Intinya iman seseorang, maka dia itu akan senantiasa merasa takut untuk melakukan dosa. Yang pertama, dia takut dosa-dosanya yang telah lalu apa diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia merasa takut bahwasanya jangan-jangan taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat orang yang seperti ini, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Jadi orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya rasa takut itu musyfiqun. Musyfiqun itu takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu sifatnya orang beriman. Maka orang yang punya rasa takut seperti ini, maka mereka inilah orang-orang yang imannya benar. Karena ada orang yang terlalu pede menganggap sudah, kalau sudah tobat ya sudah. Memang betul, kita harus yakin kalau kita tobat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus takut kalau tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesalahan-kesalahan dalam tobat kita sehingga tobat itu tidak menjadi tobat yang nasuha, sehingga Allah tidak menerima tobat kita. Ada ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Nah, orang yang pede dengan semua ini, maka ini adalah orang-orang yang dikatakan tipis imannya, pede dalam bermaksiat. Mereka akan mengatakan, alah gampang aja, kena minta ampun lawan Allah diampuni juga. Allah itu baik, Allah karim, ya kan? Allah itu mudah dalam mengampuni, digampangkan. Nah, ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang lemah imannya. Karena seorang ahlus sunnah itu harus punya keyakinan bahwasanya sebuah dosa itu di bawah kehendak Allah. Allah bisa mengampuni dan Allah bisa mengadabnya. Nah, makanya kenapa hikmah daripada apa yang diceritakan berkaitan dengan Nabi itu, Nabi selalu ketakutan karena Nabi tahu tentang ini. Dosa itu di bawah masyiahnya Allah. Allah bisa saja ampuni, Allah bisa juga tidak mengampuni. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Ini yang namanya musyfiqun, orang-orang yang takut akan sesuatu yang akan terjadi, akan datang. Maka tidak henti-hentinya orang yang seperti ini terus meminta ampun, memikirkan tentang apa yang sudah dilakukan daripada kejelekan yang dulu pernah mereka lakukan. Dan kemudian mereka merasa berhati-hati, harus merasa berhati-hati untuk tidak melakukan kejelekan-kejelekan yang saat ini belum mereka lakukan. Artinya takutnya ini benar-benar takut kepada Allah, Pak. Kebanyakan manusia itu hari ini tidak takut kepada Allah, tapi takut ketahuan istri, takut ketahuan tetangga. Korupsi tidak takut mereka. Takutnya kalau korupsi kapan? Kalau ketahuan lawan KPK, dia takut. Bukan takutnya kepada Allah. Padahal
Kalau orang itu punya perasaan muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia tidak pernah akan melihat kepada orang lain, tetapi hatinya akan senantiasa takut kepada Allah di dalam melaksanakan atau di dalam melakukan berbagai macam kesalahan. Nah ini yang menjadi hikmah, mengajarkan kepada kita ini untuk senantiasa takut berbuat dosa. Yang kedua, takut dosa kita yang dulu tidak diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, takut taubat kita ternyata belum benar, taubat kita tidak beres, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini perasaan yang harus muncul dalam diri kita. Selain perasaan ini harus muncul, kita juga harus punya perasaan roja. Jadi harus ada dua, yang takut dan yang roja. Roja itu berharap. Artinya takut dan harap kita itu harus imbang. Apa harapan kita? Harapan kita itu yakin dengan janjinya Allah. Bahwasanya Allah mengatakan, "Wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa innallaha yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang yang bertobat, wa man taba wa amana wa amila amalan salihan, maka Allah Subhanahu wa taala yang taubat lalu beriman lalu beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan merubah kejelekan-kejelekan mereka menjadi kebaikan. Yakin kita itu, Pak. Artinya ada rasa takut dan ada rasa berharap. Harus imbang, tidak boleh berat sebelah. Kalau berat takutnya, orang itu seperti Khawarij. Tapi kalau berat harapannya, takutnya sedikit, orang ini seperti Murji'ah. Sehingga harus imbang. Takut dan harap itu harus menjadi perkara yang diimbangkan oleh seseorang. Nah ini beberapa makna atau penjelasan dari para ulama berkaitan dengan ayat tersebut. Karena hari ini kita melihat banyak manusia yang kalau sudah melakukan dosa ya santai biasa saja. Perbuatan dosa itu mereka ukur-ukur sendiri. Ini aman-aman aja dosanya. Ini ringan-ringan saja dosanya. Padahal kalau kita melihat kepada salafun saleh, mereka tidak berpikir seperti itu. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabalin yakhafu an yaqa' alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosanya seperti duduk di bawah gunung, yang dia takut gunung itu akan jatuh menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih. Dan orang-orang yang fajir, orang-orang yang ahli maksiat itu melihat dosa itu ibarat lalat yang lewat di muka hidungnya. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, la kabirata ma'al istighfar. Dosa besar itu mau besar seperti apa, kata Ibnu Abbas, kalau kalian istighfar itu akan diampuni oleh Allah. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosanya kecil, dianggap remeh, dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sesuatu yang mencelakakan diri orang. Nah ini beberapa pemaknaan daripada para ulama. Intinya ayat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati kepada apa yang sudah kita lakukan daripada kesalahan-kesalahan, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Lalu ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Lalu Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat penyebutanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada ayat ini kata para ulama adalah Allah meninggikan kedudukan Nabi di sisi Allah, di sisi manusia, dan Allah tinggikan penyebutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mengatakan ini? Ini nikmat yang ketiga yang diberikan oleh Allah. Kalau tadi nikmatnya diringankan, yang kedua, yang ketiga Allah tinggikan penyebutan Nabi. Di depan Allah, di sisi manusia, dan juga di dalam penyebutannya. Kenapa ayat ini Allah turunkan? Karena dulu orang-orang Arab Quraisy itu mengejek Nabi SAW. Nabi itu dikatakan abtar. Abtar itu terputus, tidak punya turunan laki-laki. Kalau orang tidak punya turunan laki-laki di kalangan bangsa Arab dulu, maka dia dianggap abtar. Turunannya terputus, nggak punya lagi pelanjut daripada silsilah nasab keluarganya, tidak punya. Sehingga orang kalau tidak punya anak laki-laki, mereka akan merasa sangat susah karena mereka menganggap bahwasanya silsilahnya akan terputus. Nabi diejek terus oleh orang-orang Quraisy berkaitan dengan ini. Kenapa? Karena anak beliau semua yang laki-laki meninggal. Qasim, Tayyib, Mutahhir,
dan juga Ibrahim itu semua meninggal. Maka dikatakan Muhammad Abtar tidak punya penyebutan lagi. Maka Allah turunkan ayat ini, tidak, kata Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah tetap akan meninggikan panggilan untuk dirimu. Makanya ketika Nabi itu punya anak Ibrahim dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, Nabi itu luar biasa gembiranya karena punya anak laki-laki. Bahkan sahabat yang ngasih tahu Nabi, wahai Rasulullah, Maryah telah melahirkan anaknya laki-laki. Orang ini dikasih hadiah budak oleh Nabi. Karena saking gembiranya. Kenapa? Karena ini bisa membungkam mulut-mulut orang Quraisy yang mengatakan beliau terputus keturunannya. Tidak, kata Nabi. Aku punya Ibrahim yang akan melanjutkan silsilah daripada turunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah rupanya berkehendak lain. Bahkan Ibrahim ini tadi meninggal pada saat masa susuan. Artinya umur-umur sebelum 2 tahun atau paling banyak 2 tahun umurnya. Dia meninggal dunia. Allah punya kehendak lain. Tapi Allah tetap mengatakan bahwasanya meskipun tidak ada keturunan bagi dirimu, wahai Rasul, akan tetapi Allah tetap mengangkat penyebutanmu. Engkau tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah itu akan membangunkan untukmu, akan menjadikan untuk dirimu itu maqaman mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan dari Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Meskipun tidak punya anak laki-laki yang akan disebutkan oleh orang sebagai penerus beliau, tapi Allah tetap memberikan gantinya. Diberikan maqaman mahmuda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi Allah. Lalu bagaimana dengan di sisi manusia? Nabi itu dicintai luar biasa oleh umatnya. Umat Nabi itu begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa untuk selalu disuruh bersolawat kepada Nabi. Itu letak Nabi di hati umatnya seperti itu. Disuruh sering bersolawat. Bahkan dikatakan kalau hari Jumat itu bersolawat, solawatnya akan disampaikan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, fulan dan fulan sudah bersolawat kepadamu. Ini kedudukan mereka di hati umat. Bahkan ada seorang kafir Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini diutus untuk jadi perundingan dengan Nabi pada saat terjadi peristiwa Hudaybiyah. Lalu Urwah bin Mas'ud ini melihat, dia berbicara kepada Nabi di belakang Nabi SAW. Waktu Urwah bin Mas'ud ini bicara, ada sepupunya Urwah bin Mas'ud juga yang sudah masuk Islam. Badannya tinggi besar, Mughirah bin Syu'bah namanya. Badannya tinggi besar. Ketika dia melihat Urwah bin Mas'ud, lalu dia kemudian pakai topeng besi, pakai helm besi yang tertutup mukanya. Dia berdiri di belakang Nabi SAW. Ketika Urwah bin Mas'ud itu berkata kepada Rasulullah dengan memegang jenggot Nabi, kata orang Arab dulu itu kan kalau dipegang jenggotnya ini untuk melunakkan hatinya, Pak. Setiap kali Urwah bin Mas'ud ini mau memegang jenggot Nabi, Mughirah bin Syu'bah ini selalu memukul tangannya dengan pedang. Tapi pedangnya dibalik, yang tumpulnya dicatuknya. Jangan dipegang, katanya. Nanti lagi akan memegang jenggotnya Nabi. Mughirah bin Syu'bah pukul lagi tangannya. Sampai yang ketiga kemudian dia akan memegang lagi, akan dipukul lagi oleh Mughirah bin Syu'bah. Jangan pegang-pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia marah, "Siapa engkau ini? Kok berani-berani seperti itu kepadaku? Sekali lagi kamu pegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanganmu tertinggal di sini dan engkau akan pulang tanpa tangan." Kata Mughirah bin Syu'bah, karena beliau itu benar-benar menjaga Nabi. Maka ketika Urwah bin Mas'ud ini pulang ke Mekah, lalu dia berkata kepada semua orang Quraisy, "Wahai orang Quraisy, aku ini telah datang ke tempatnya raja-raja. Aku telah datang kepada raja-raja Kaisar Romawi. Aku juga datang kepada Kisra, pemimpin-pemimpin besar orang-orang Persia. Aku datang juga kepada Najasyi, pemimpin-pemimpin besar orang-orang Ethiopia. Tapi aku tidak melihat orang yang begitu memuliakan orang lain seperti sahabat Muhammad memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan sesuatu kecuali semua sahabatnya akan cepat-cepat untuk memenuhinya. Tidaklah beliau itu meludah, kata Urwah bin Mas'ud, kecuali ludah itu akan ditangkap oleh sahabatnya lalu mereka gosokkan ke badan-badan mereka. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minta air wudu
kecuali yang terjadi sahabat-sahabatnya itu hampir-hampir saling bunuh untuk menyediakan air wudhu bagi Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menemukan orang yang begitu cinta kepada pemimpinnya daripada ashabu Muhammad li Muhammad. Ya kan? Sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah aku melihat orang yang begitu cinta kepada pemimpinnya seperti orang-orang ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Allah yang mengaruniakan, Pak. Meletakkan yang seperti itu di dada-dada kaum muslimin, cinta mereka kepada Nabi, itu Allah yang menjadikan. Artinya Allah berjanji, wa rafa'na laka dzikrak. Penyebutanmu itu akan ditinggikan oleh Allah. Di sisi umatmu pun akan terjadi seperti itu. Makanya seperti hari ini kan bulan Maulid. Akan banyak orang-orang yang akan merayakan Maulid dengan mungkin biaya yang tidak sedikit. Ya kan? Kita tidak melihat itu salah dan benarnya. Yang kita lihat orang itu meletakkan Nabi itu seperti apa. Sampai mereka berani untuk mengeluarkan uang banyak. Untuk apa, Pak? Untuk cuma sekedar mengadakan maulid, acara maulid. Kalau di luar-luar sana sampai nyembelih sapi 5-6 ikung sapi disembelih, ya kan? Sapi anggap 15 juta kali 5 75 juta, belum yang lain-lainnya. Ratusan juta mereka keluarkan. Cuma untuk apa? Cuma untuk merayakan sesuatu yang menurut mereka ini bukti daripada cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Kita tidak membahas salah dan benarnya. Kita tidak membahas bid'ah dan tidaknya. Tapi yang kita lihat adalah begitu besar cinta mereka kepada Rasulullah SAW sampai berani berkorban yang seperti itu. Siapa yang menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya maknanya yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan Nabi dalam penyebutan. Artinya Allah itu menjadikan penyebutan Nabi itu selalu beriringan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Kalau misalnya asyhadu an la ilaha illallah sudah cukup, sah lah Pak syahadatnya. Tidak sah, harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus ada seperti itunya. Dalam azan, ya kan? Juga disebut nama Rasulullah SAW dalam berbagai perkara yang menyebut sholawat dalam sholat. Bahkan kata Imam Syafi'i kalau tidak baca sholawat di tasyahud akhir itu batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Artinya Allah meninggikan kedudukan beliau itu dalam penyebutan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Allah akan meninggikan kedudukan beliau meskipun beliau itu tidak ada keturunan laki-laki. Maka kalau dilihat yang abtar kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuh-musuhmu, orang yang mengejek dirimu sebagai orang yang terputus keturunannya, justru mereka yang terputus kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengejek Nabi? As bin Wa'il. Siapa hari ini yang menyebut As bin Wa'il? Enggak ada, Pak. Walid bin Mughirah. Enggak ada orang yang menyebut Walid bin Mughirah. Bahkan mungkin di telinga kita kalau saya sebutkan Walid bin Mughirah, kadang-kadang kita merasa asing dengan nama ini, ya kan, Pak? Tapi kalau kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah bayi yang hanya lahir kira-kira tahu. Tapi kalau sudah disebutkan As bin Wa'il, Walid bin Mughirah, Syuraik, Akhnas bin Syuraik, orang akan siapa ini kata orang-orang. Tidak kenal orang-orang dengan orang-orang ini tadi. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Ya musuh-musuhmu itu yang akan terputus. Tidak disebut orang lagi, nggak dikenal orang lagi, nggak dielu-elukan orang lagi. Mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan penyebutan mereka. Maka hikmah apa yang bisa kita ambil dari semua yang ada ini, Pak? Ini ajaran bagi kita untuk senantiasa meninggalkan nama baik. Kita hidup di dunia ini, Pak. Kalau nanti kan mati, ya kan? Kira-kira antum mati juga lah. Nah, tinggalkan nama baik. Ketika orang menyebut nama antum, misalnya Fulan bin Fulan, Masya Allah, ini ahli sedekah, ini ahli sholat, ini orang yang suka membantu orang lain, ini orang yang begini, orang yang begini, semua diisi dengan pujian. Itu diperintahkan untuk kita ini meninggalkan nama baik. Dan cara meninggalkan nama baik dengan apa? Dengan amal soleh. Lakukan amal soleh agar orang bisa mengenal kita kelak
Sebagai orang akan mengenang diri kita itu dengan kebaikan kita. Jangan karena ditakuni, kenalah lawan si Fulan. Fulan mana? Orang Sungai Ande. Mauk itu. Bahari ini disambat orang ya kan. Panjang kayak struknya Indomaret kalau awal bulan pian belanja kan panjang kalau Pak. Nah. Tapi disuruh, diperintahkan bagi kita itu meninggalkan nama baik. Sehingga orang yang beriman ketika mereka membaca ayat ini wa rafa'na laka dzikrak, maka mereka itu harus faham dalam hidup ini harus berbuat baik. Untuk apa? Untuk meninggalkan nama baik buat kita. Karena kata Bishr bin Harith, beliau berkata, inna aqwaman mauta, ada satu kelompok manusia yang mereka sudah mati semua. Semua sudah mati. Tapi kata beliau, tahyal qulubu bidzikrihim, hati ini menjadi hidup ketika kita mengenang mereka. Orangnya sudah mati, tapi disebut dengan kebaikan-kebaikannya. Disebut dengan perbuatan-perbuatan baik yang beliau lakukan. Dikenang orang-orang ini dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Tapi ada satu lagi kaum, kata Bishr bin Harith, wa inna aqwaman ahyaun ta'mal absaru bin nadhari ilaihim. Tapi ada juga, kalau ini tadi yang mati, hati mengingat mereka, pikiran mengingat mereka itu jadi senang. Tapi kalau yang kedua ini ahyaun, kaumnya ini masih hidup, ta'mal absaru bin nadhari ilaihim. Mata kita seolah jadi buta kalau melihat mereka. Kenapa? Kelakuannya kada sempuraka. Dilihat pun kita tidak senang. Nah, makanya diperintah dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan kita ini punya nama baik. Karena orang yang melakukan amal saleh, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dengan nama baik. Bukan pencitraan malah. Asli, ikhlas dari dalam hatinya, mengharapkan ridhonya Allah, bukan pencitraan. Kalau pencitraan sudah ada contohnya ya, kalau 10 tahun dicitrakan, dipuji-puji, di akhirnya apa? Dicaci maki lawan orang lain, ya kan? Kenapa? Karena cuma pencitraan. Dulu dia dipuji karena dia mencitrakan dirinya. Tapi di akhir daripada masanya apa yang terjadi? Semua orang memaki-maki, semua orang mengatakan perkataan-perkataan jelek. Nah, kita tidak ingin yang seperti ini. Yang diinginkan oleh ayat ini, pelajaran daripada ayat ini menyuruh kita meninggalkan nama baik. Bukan cuma kalau sudah mati, Pak. Kita ini hidup di sini misalnya, di Sungai Ande misalnya, pindah kemudian ke Jepang sana. Kalau bisa meninggalkan nama baik di Sungai Ande, mana fulannya pindah ke Jepang, tapi tidak ada orang yang menyambat. Rasa sunyilah kada ada sidin kalau di sini kada ada sidin. Nah, itu tuh tandanya apa? Tahyal qulubu bidzikrihim. Ya kan? Hati ini jadi hidup karena mengingat orang-orang yang baik tersebut. Nah, ini kira-kira hikmah yang bisa disampaikan daripada ayat ini. Kira-kira ini aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.